Halo netizen, ini adalah all new Hyundai Kona Electric. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengulas all new Kona Electric generasi kedua ini di acara Gias 2024 lalu ya. Dan itu adalah yang varian tertingginya, yaitu Signature Long Range. Nah, sekarang kita akan mengulas satu varian di bawahnya, yaitu varian Prime dengan baterai jarak jauh atau Prime Long Range ya. Nah, di bawahnya ini juga masih ada satu lagi varian yang bernama varian Style, dan itu cuma tersedia dengan baterai standard range. Untuk di tipe Prime ini juga sama, ada varian yang standard range ya. Jadi sebetulnya ini tuh varian yang di tengah-tengah banget, karena di bawahnya ada dua varian lagi, di atasnya juga ada dua varian signature standard dan long range ya. Nah, mobil ini lagi dipajang di Hyundai Andalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Untuk kontak personnya nanti bisa lihat di description di bagian bawah, sekaligus alamatnya juga ya. Oke, jadi untuk tampilan eksteriornya, si Hyundai Kona Electric yang varian Prime ini memang lumayan berbeda sedikit ya dibandingin varian yang signature gitu ya. Tapi overall desain modernnya dari si Kona Electric ini juga masih sama nih, terutama di bagian parametric pixel LED DRL-nya yang kayak Robocop gitu ya. Tapi untuk yang varian Prime ini, dia tuh nggak nyampe nyebrang ya. Jadi dia cuman di ujung kanan kirinya aja. Yang tengah-tengahnya itu cuman kayak Mika gitu doang ya. Tapi tetap beraksen parametric pixel yang cukup keren. Dan ini bukan karena lagi mobilnya mati ya. Tadi gue udah coba lepas rem tangan gitu ya, kan Hyundai biasanya gitu ya, lepas rem tangan LED DRL nyala, dan udah model lampu senja juga dia tetap sama, cuman di bagian tengahnya aja yang gak nyala gitu ya, cuma di bagian pinggir kanan kirinya aja. Nah, lampunya juga berbeda ya dibandingin yang varian signature. Kalau di tipe Prime ini dia LED tapi multi reflektor, bukan proyektor yang seperti di signature. Sennya pun juga masih bohlam, beda dengan varian signature yang sudah LED. Nah, tapi di depan tetap ada sensor parkir nih 4 titik. Tapi belum ada kamera 360 juga ya. Jadi kameranya cuma belakang aja, tapi sensor parkir sudah depan belakang. Nah, aksen-aksen parametric pixel yang ada di bagian bawah juga jadi warna hitam doff ya. Kalau tadinya kan dia warna hitam gloss, begitu pula dengan radar Hyundai Smart Sense juga jadi warna hitam doff gitu ya. Kalau tadinya kan dia hitam gloss. Nah, khasnya Kona Electric ya, dia memiliki charging port yang ada di bagian depan. Nah, untuk charging portnya sendiri juga sudah model yang AC Type 2 seperti ini, dan CCS to DC ya. Jadi sudah pakai standar chargeran yang ada di kebanyakan SPKLU di Indonesia. Dan untuk waktu pengecasannya nanti akan gue cantumin di bagian bawah ya, untuk yang varian long range ini. Oke, lanjut ke bagian sampingnya lagi. Oh ya, sebelum kita lanjut ke bagian samping, dia juga udah pakai logo Hyundai yang baru ya, yang udah model flash yang kayak di Ioniq 6 gitu. Nah, lanjut ke samping. Di sini velgnya kelihatan ya berbeda. Kalau di sini tuh velgnya lebih kecil, di sini ukurannya ring 17. Untuk bannya itu berukuran 215 60 R17. Untuk rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist juga ya. Dan model si velg itu juga lumayan ketutup ya, untuk menambah nilai aerodinamika. Lanjut ke bagian sampingnya lagi. Untuk over fender ini juga dia warna body, nggak kayak Kona Hybrid yang dijual di luar negeri ya, yang modelnya tuh hitam doff gitu ya. Nah, untuk garis yang di bagian samping ini dia warnanya memang hitam doff ya, nggak hitam gloss kayak di varian signature seingat gua. Nah, untuk di spionnya ini juga sama kurang lebih seperti yang ada di varian signature. Dia ada lampu sennya, tapi dia nggak ada kamera 360 dong bedanya. Untuk door handle juga ini kurang lebih sama ya. Dia juga ada akses keyless entry, cukup klik tombol ini untuk kunci. Spionnya juga otomatis terlipat, dan klik lagi untuk ngebuka. Nah, untuk kuncinya seperti ini. Jadi kuncinya itu udah kayak Hyundai Electric yang terbaru yang udah model logo Hyundai seperti ini. Dia ada tombol lock, unlock. Ini untuk remote AC start, dan ada buat buka bagasi juga. Tapi untuk di sini nanti akan gue jelaskan karena bagasi sedikit berbeda dibandingin yang varian signature. Untuk pilarnya ini juga kalau warna hitam ini ya, dia warna body sih ya. Nggak tahu sih kalau warna yang lain, mungkin dia masih hitam plastik biasa. Begitu pula dengan window line-nya nih, dia masih hitam biasa, bukan yang glossy atau yang kayak chrome gitu ya. Di atas juga nggak ada roof rail. Lanjut lagi ke bagian belakangnya.
Di sini beda nih sama yang di bagian depan. Di sini tuh nyambung untuk lampu senja LED parametric pixelnya. Beda sama yang depan yang tadi putus di tengah gitu ya. Kalau di sini tetap nyambung seperti varian atasnya, tapi untuk lampu belakangnya itu sedikit berbeda ya. Jadi untuk lampu rem sih tetap sama ya, dia LED gitu ya. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih bohlam, nggak kayak signature yang sudah LED. Untuk emblem juga dia modelnya yang udah flat gitu ya, sama seperti di bagian depan. Logo Kona-nya juga flat dan ada emblem elektrik di sebelah kanan bawah. Sensor parkir tetap 4 titik di belakang. Nah, untuk aksen parametric pixel yang ada di bagian sini, yang kalau tadinya di signature itu dia hitam gloss ya, di sini jadi hitam doff ya. Jadi cukup unik ya. Di bagian bumpernya ini ada parametric pixel yang dicetak ke dalam plastiknya. Lucu juga. Nah, di bagian bawah juga ada rear fog lamp bohlam dan lampu plat nomor juga masih bohlam. Untuk di bagian wiper ini juga cukup standar, ada defogger belakang, spoiler dengan high stop lamp, dan ada antena shark fin juga. Nah, untuk bagasinya ini dia belum elektrik ya, tapi tombolnya udah elektrik, jadi untuk bukanya tetap masih pakai otot. Nah, untuk kapasitas bagasi sih harusnya sama seperti yang signature yang nggak berubah, dan dia juga bisa ditambah dengan melipat jok belakangnya 60-40. Ada lampu bagasi juga tapi belum LED, dan di sebelah kiri ini juga ada tempat penyimpanan tambahan kayak buat naruh kabel charger atau mungkin buat naruh tire mobility kit juga. Dan ini juga ada tonneau covernya. Untuk menutupnya tinggal pegang handle ini dan kita tutup aja bagasinya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang depannya dari Hyundai Kona Electric Prime yang long range. Nah, untuk di bagian depan ini karena dia nggak ada mesin pembakaran dalam ya, dia cuma ada storage tambahan untuk naruh barang, kayak misalnya mau naruh kabel charger kita gitu, atau mungkin misahin barang yang nggak pengen kecampur sama yang di belakang gitu ya, yang mungkin bau, kayak mungkin sepatu udah kotor atau mungkin duren gitu ya, bisa taruh di sini. Nah, untuk tenaga motor listrik dan kapasitas baterainya itu sama dengan varian signature long range. Jadi untuk baterai itu dia 66 kWh lithium ion, dan untuk tenaga motor listrik itu dia 217 PS dan torsinya sekitar 255 Nm. Dan dia juga nggak ada transmisi, adanya reduction gear single speed ke roda depan. Nah, uniknya karena dia ringnya 17 ya, jadi 2 inci lebih kecil dibandingin varian signature, otomatis rolling resistance-nya itu akan lebih kecil dibandingin varian signature. Makanya prime long range ini adalah Hyundai Kona dengan jarak tempuh paling jauh gitu ya, yang klaim mereka itu di 600-an kilometer. Katanya mereka sih bisa menempuh dari Jakarta ke Jogja 1 kali pengisian daya aja. Jadi itu patut dicoba tuh. Jadi ini adalah Hyundai Kona dengan jarak tempuh terjauh. Karena yang signature itu peleknya lebih besar, otomatis jarak tempuhnya akan lebih sedikit. Nah, untuk ruang mesin depannya ini juga rapi sekali ya. Di sini masih ada aki 12 voltnya, kotak sikring gitu ya, dan bahkan ada ini nih kayak topi pemadam gitu untuk menunjukkan kalau ini adalah bagian yang mesti ditindak gitu ya kalau misalnya amit-amit mobil ini kebakaran. Karena sampai sekarang kan itu belum ada apa ya, kayak cara memadamkan kebakaran di mobil listrik yang proper gitu ya kalau di Indonesia, dan mungkin dengan logo ini bisa membantu pemadam kalau misalnya amit-amit mobil ini ada kebakaran di jalan. Karena api dari mobil listrik itu kan emang beda ya dibandingin mobil bensin kalau lagi kebakar. Tapi sisanya sih overall cukup normal gitu ya. Nah, ini juga ada coolant untuk baterainya, dan untuk cupnya juga sudah ada hidroliknya, jadi bukanya tuh nggak perlu pakai tombak sihir lagi. Oke, ya langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dulu dari Hyundai Kona Electric varian Prime. Nah, untuk varian Prime ini juga memang lumayan berbeda ya di bagian interior, tapi overall desainnya tuh masih mirip. Yang berbeda cuma di perintilan-perintilan fiturnya aja ya. Kayak contohnya nih, joknya dia full fabric. Ini gue suka sekali karena ini jadi adem banget. Kalau misalnya kejemur pun nggak ada kendala. Dan sayangnya kalau yang Prime itu dia nggak dapet jok elektrik nih, jadi tetap manual seperti yang tipe style. Jadi tetap ada height adjuster untuk di sisi pengemudi, ada recline juga, dan ada sliding. Nah, dia juga nggak ada cooler and heated seat ya, jadi ya udah joknya dapatnya begini doang. Tapi dia sudah ada airbag samping juga dan airbag tirai, jadi total tetap ada 6 airbag. Oke, lanjut ke bagian interiornya.
Saya tutup dulu. Dan enaknya kalau mobil listrik seperti ini, udah kalau mau di dalam ruangan gini kita masih bisa starter ya, tinggal injek rem dan tekan EV start stop button di sebelah kiri sini. Nah, cakep ya desain infotainment screen dari Hyundai CC&C yang terbaru. Dan seperti ini interior dari Hyundai Kona Electric yang terbaru. Tetap sama seperti yang signature, cuman bedanya lumayan banyak nih. Contoh, untuk yang di tipe Prime ini dia nggak dapet setir kulit ya, jadi masih urethane. Dan for information aja, gue hari ini ke Andalan naik LCGC gitu, feelnya sama. Jadi beda lumayan banyak harganya, tapi sayangnya nggak dikasih setir kulit ya, jadi agak disayangkan banget gitu ya, karena ya Stargazer aja yang mobil yang paling murahnya mereka gitu ya udah dapat setir kulit di varian atasnya gitu. Kalau ini varian tengahnya belum dikasih kulit, dan dia juga nggak ada logo Hyundai H miring gitu ya, dia cuma ada 4 titik menandakan huruf Morse atau kode sandi gitu ya. Kalau 4 dot itu tandanya huruf H, jadi cukup unik juga. Nah, pengaturannya ini bisa diatur tilt dan teleskopik. Nah, uniknya juga kalau Kona itu gue juga baru nyadar nih, dia kayak Ioniq 6 yang tombol untuk driver aids dan MID itu ada di sebelah kiri, sedangkan untuk audionya itu ada di sebelah kanan. Ini kayak setir untuk mobil left hand drive ya, yang pengaturan audio itu ada di sebelah kanan dan cruise control sama MID itu di sebelah kiri. Jadi agak counterintuitif gitu dibandingin mobil Hyundai pada biasanya, contohnya di Stargazer gitu ya, atau mungkin di Ioniq 5 seinget gue audionya di kiri, cruise control di sebelah kanan. Kalau ini malah kebalik kayak Ioniq 6 ya. Nah, dia juga ada pedal shift, tapi bukan untuk nurunin naikin gigi gitu ya, dia untuk mengatur regenerative braking. Kanan itu untuk ngurangin, di sini kelihatan itu ada level 0. Kalau dikananin lagi dia jadi auto. Dan kalau yang kiri ini level 1, level 2, level 3, dan ada iPedal Max juga ya. Jadi dia one pedal driving, kita nggak perlu injek rem. Nanti kalau kita angkat pedal akseleratornya, dia bisa otomatis ngurangin laju mobil sambil ngisi daya baterai juga untuk menambah dikit lah ya. Nah, lanjut lagi di tombol-tombol yang sebelah kiri sini tadi ada cruise control adaptif, jadi tetap ada Hyundai Smart Sense dan ada lane following assist. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan audio kayak volume dan ganti mode, ganti track gitu ya. Di balik setir juga ada tuas lampu sudah otomatis dan ada switch rear fog lamp seperti ini. Nah, dia juga ada auto high beam. Terus di sebelah kiri untuk pengaturan wiper. Nah, untuk wipernya dia belum auto wiper ya. Di sini juga ada pengaturan wiper belakang. Nah, uniknya untuk nyalain itu malah ke atas. Jadi bukan ke bawah kayak mobil konvensional yang ada di Indonesia gitu ya. Dia kayak mobil mobil setir kiri gitu, atau mobil Eropa biasanya yang nyalainnya ke atas. Jadi cukup unik. Nah, untuk instrument clusternya seperti ini. Jadi dia memiliki 2 dial ala-ala analog gitu, yang sebetulnya dia TFT LCD 12,3 inci. Di sebelah kiri ada speedometer, di sebelah kanan ada power meter ya, ada charge dan juga powernya berapa. Di tengah itu ada MID, jadi ada kompas, lalu ada layar ADAS. Di sini ada MID-nya kayak current trip-nya itu berapa, jarak tempuhnya berapa, dan waktu berkendara serta konsumsi listrik rata-ratanya itu juga berapa. Ya, tapi itu dong sih so far. Dan karena dia nggak ada kamera 360-nya, dia nggak ada blind spot view kayak di tipe signature yang kalau kita nyalain sen kanan dia ada kamera nampilin blind spot kanan, kalau kita ngesen kiri ada kamera kiri untuk blind spot kiri gitu. Sayangnya di sini belum ada. Nah, sisanya itu akan gue tampilin di layar infotainment ya, karena settingan itu ada di situ semua. Nah, lanjut ke sebelah kanan, dia juga ada individual door warning. Untuk di bagian sini tuh kayak ada panel magnet seperti di Ioniq 5. Di bagian bawahnya juga ada ventilasi AC, ada satu tombol untuk electronic parking brake, dan di sini juga ada tombol untuk stability control off-nya. Untuk di bagian bawah juga ada kotak sikring dan ada tuas pembuka kap depan. Untuk pedalnya dia juga masih model gantung dan ada footrest untuk naruh kaki kiri. Ini karpet TRD of course, bukan bawaan. Nah, untuk di bagian door trimnya ini juga sama seperti yang signature ya. Dia tuh hampir nggak ada soft touch-nya, ini plastik semua. Bahkan sampai di armrest juga belum soft touch. Kalau nggak salah yang di signature itu udah deh. Kalau di sini belum. Di sini juga masih panel hitam gini. Ada window lock dan auto up down power window-nya itu cuma di sisi
pengemudi aja. Dan pastinya juga dia udah ada anti pinch ya, seperti ini. Nah, dia juga ada central lockingnya di sini, pengaturan spion tetap ada pelipatan elektriknya, dan di bagian bawah juga ada door pocket sama cup holder. Untuk speaker juga cuma ada 6 dan dia juga nggak branded ya, cuma speaker standar aja. Jadi tweeternya ada di pilar A sini. Nah, untuk sun visor atas ini juga tetap ada cermin, dan untuk lampunya dia masih bohlam. Nah, untuk lampu dandan ini juga kalau kita tutup dia langsung matiin ya, karena dia mentok sama ini. Nah, ini kalau digeser apakah bisa? Oh, udah bisa. Jadi tetap kayak di varian signature ya. Nah, untuk spion tengah dia beda dikit nih, dia manual dimming, gak auto dimming kayak signature seinget gue. Nah, untuk lampu tengahnya ini juga sayangnya masih bohlam, tapi ya bisa diganti lah ya. Tuh, masih bohlam kuning seperti ini, begitu pula di bagian belakang. Nah, untuk di varian signature varian prime ini dia nggak kayak signature yang ada sunroofnya. Di sini atap aja, nggak ada kacanya. Sun visor sebelah kiri juga sama, kacanya gede, ada lampunya, dan lampunya ini juga bisa otomatis mati kalau kita tutup. Seatbelt bisa naik turun, headrest juga bisa naik turun, dan sudah ada curtain airbags. Nah, lanjut ke bagian head unit tengahnya. Dia tadi ya menggunakan Hyundai CCMC. Jadi ini infotainment screen Hyundai grup terbaru. Di Kia juga punya tampilan yang sedikit mirip, tapi pastinya dibedain gitu ya. Nah, untuk home screen seperti ini. Jadi kalau di klik home, dia tampilannya ada map, media yang diputar, dan tampilan EV. Jadi kalau map ini juga udah pakai peta Indonesia, kayak contoh ini ada Musola, Graha, Del, NK Delhi, terus ada Polsek Pancoran juga karena kita dekat Pancoran gitu ya. Nah, dia juga tetap ada Sound of Nature, jadi suara-suara alam yang dibuat oleh Hyundai. Kayak contohnya seperti ini nih, Warm in Winter. Terus kalau kita ganti ada Lively Forest. Ya, kurang lebih gitu ya. Jadi suara-suara alam yang dibikin oleh Hyundai, tapi tetap aja selain itu ada Bluetooth audio, ada USB musik juga, dan dia juga ada Apple CarPlay, Android Auto pastinya. Nah, di tampilan layar EV ini juga ada layar untuk kayak electricity use ya, apa aja yang dipakai untuk tenaga listriknya itu kemana aja gitu. Kayak contohnya ada elektronik 50%, climate sekarang 50%, dan karena kita lagi nggak nyetir gitu ya, drivingnya 0%. Terus ada utility mode. Jadi kalau utility mode ini itu kayak mobilnya nyala gini, tapi dia nggak bisa di oper giginya, jadi cuma bisa di P aja. Nah, dia juga ada nampilin charging station terdekat ya. Contohnya sekarang karena kita lagi di dealer Hyundai, dia ngarahin dealer Hyundai 10 meter lagi. Nah, di sini juga ada baterai status untuk level baterai itu sekarang berapa, serta untuk limit charger itu juga bisa diatur. Kayak contohnya kalau kita lagi pakai DC charger itu kita bisa ngebatasin sampai level berapa ngecasnya. Nanti kalau misalnya contoh kita udah set di 80% gitu ya, kalau dia udah nyampe 80% dia akan auto cut si chargernya. Begitu pula dengan AC charger. Ini juga ada AC charging setting, ada lock charging cable, dan ada next departure time. Seperti itu ya. Nah, lanjut lagi, di bagian sini juga ada penunjuk arah untuk kiblat. Terus ada phone projection, voice memo, ada tampilan weather juga kalau misalnya kita udah aktifin Blue Link. Dan di bagian vehicle ini juga ada settingan yang lengkap ya. Kayak contohnya untuk vehicle ini lengkap nih, ada driver assistant. Jadi untuk sistem Hyundai Smart Sense-nya tuh ada forward safety atau auto emergency braking ya. Ada timernya normal atau late, ada lane safety juga, jadi kayak lane following assist atau lane keeping assist gitu. Ada smart cruise control juga, jadi sudah ada adaptive cruise control, dan ada driver attention warning. Lalu di bagian drive mode ini juga ada eco mode climate control, jadi kalau mode berkendara itu lagi di eco, dia mengurangi kerja AC-nya. Lalu di bagian climate ini ada untuk auto air recirculation ketika washer fluid, dan ada activation open entering a tunnel. Jadi kalau masuk terowongan dia otomatis nutup si sirkulasi luarnya. Terus ada auto dehumidify juga,
defog and defrost option, climate feature juga ada, auto drying ya. Jadi ketika kendaraan itu udah mati, nanti fan-nya akan nyala beberapa saat untuk mengeringkan udara di dalam biar nggak tumbuh jamur gitu biasanya ya. Nah, di bagian lights ini juga ada one touch turn signal. Jadi kalau di towel sekali itu dia kedipnya 3 kali, 5 kali atau 7 kali. Ada welcome mirror juga kalau kita ngantongin kunci terus mendekat ke mobil. Ada headlamp timeout, high beam assist, dan interior lights on. Di bagian door ini juga auto door lock dan auto door unlock. Terus ada remote window control juga. Jadi kalau kita tahan tombol unlock di remote, nanti jendelanya itu akan turun supaya udara panas di dalam itu bisa keluar. Dan ada rear occupant alert, auto rear wiper ketika masuk reverse. Nah, untuk di bagian layar si instrument clusternya dia terpisah, dia di menu cluster ini. Nah, contohnya seperti ini nih, select cluster theme. Jadi dia punya 3 gaya dan 3 grafik gitu ya. Jadi kalau grafiknya ini ditaruh di link to drive mode, dia nanti ngikutnya ketika kita putar drive mode di sini ya. Jadi contohnya sekarang lagi di mode comfort ya harusnya. Nah, kalau di kode seperti ini, normal seperti ini, sport seperti ini. Nah, itu kan yang mode simple ya. Kalau di mode modern, eco-nya seperti ini, normalnya seperti ini, sportnya seperti ini. Begitu pula dengan snow ya. Snow kurang lebih mirip di normal ya. Nah, kalau yang di classic dia jadi model jarum. Nah, seperti ini kalau di normal, eco-nya seperti ini, dan kalau di sport jadi kayak gini. Jadi bener ada display jarumnya gitu ya. Jadi tergantung kita sukanya mau yang kayak apa, itu bisa diatur di gauge style dan graphic style. Oke, lanjut lagi. Content selection ini juga tampilan Hyundai pada umumnya gitu ya. Dia juga bisa ngebaca traffic sign, ada wiper and light display. Jadi kalau kita mainin tuas lampu, dia ngasih tahu posisi lampunya lagi di mana, dan ada peringatan IC road ya. Ada welcome sound juga. Terus ini pengaturan general ya, kayak mobil pada umumnya lah. Nah, kalau misalnya kita masukin gigi mundur, kamera mundur seperti ini. Nah, cuman ini doang. Dan di sebelah kirinya juga ada tampilan untuk sensor parkir depan belakang. Nah, oke, lanjut ke bagian bawahnya. Dia juga ada tombol-tombol buat volume, tuning knob, ganti track, lampu hazard juga berkedip kayak mobil Eropa gitu. Ada menu favorit, setup, dan sini untuk peta gitu ya. Untuk AC-nya dia juga dual zone automatic climate control, yang paling panas itu di suhu 27 ya. Paling dingin itu di 17 derajat. Dia juga bisa ngatur zona AC dari sini, bisa ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Fan speednya di sini, ini suhu untuk sebelah kiri, ada synchronize, defogger depan belakang, sirkulasi udara, off, auto, dan juga ada driver only. Jadi yang sebelah kiri itu mati AC-nya. Dia cuman nyala sebelah kanan aja atau sebelah pengendara aja untuk menghemat daya baterai. Di bagian bawah juga ada tombol-tombol kayak ini ya, tombol yang bisa ngubah fungsi dari charger USB-C yang sebelah kiri. Kalau kayak gini dia ngecas doang, kalau diklik lagi dia ngecas sekaligus jadi transfer data kayak buat CarPlay atau Android Auto gitu ya. Yang sebelah kanan ini chargeran doang, yang paling kanan ini untuk power outlet 12 volt biasa. Nah, untuk di bagian tengah sini juga nggak ada wireless charger ya, kayak di varian Signature. Untuk di bagian sini juga tombolnya tuh banyak yang kosong ya, karena nggak ada heated and ventilated seats untuk di varian Prime ini. Nah, di sini juga ada shortcut untuk kamera belakang, sensor parkirnya, dan auto hold, sama knob untuk mode berkendaranya. Lanjut lagi ke belakang, ada open storage yang bisa diubah menjadi cup holder seperti ini. Dan kalau mau disimpan itu tinggal dorong aja. Di belakangnya juga ada tempat penyimpanan terbuka, dan untuk ambresnya dia juga empuk. Nah, seperti ini dia kayak ada tempat penyimpanan kecil di atas sini yang bisa dicabut juga. Tapi dia nggak bisa dimaju mundurin ya. Nah, untuk di dashboard sebelah kiri juga ada open storage dan glove boxnya. Soft opening, sudah ada lampunya, dan sudah dapat apar juga. Tapi dia nggak dapat ambient light kayak di varian Signature ya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari all new Hyundai Kona Electric varian Prime Long Range. Sekarang kita matiin dulu ya.
Nah, sekarang kita pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita pindah ke kabin belakang dari si Hyundai Kona Electric yang varian Prime Long Range ini. Nah, untuk di bagian belakang sini juga mirip-mirip seperti di varian Signature ya. Kelegaan kabinnya kurang lebih sama. Ini ada posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada 3 jari lah kurang lebih. Nah, dia juga nggak ada seat back pocket ya untuk di varian Prime ini. Jadi ini cuman backingan plastik doang. Nah, dia tetap ada ventilasi AC di belakang buat menambah kenyamanan di penumpang belakang gitu ya. Dia juga ada USB-C 2 buah, tapi that's it. Amenitiesnya nggak ada lagi. Lantainya juga cukup rata. Untuk di atas tadi dia nggak ada sunroof, dia cuma ada lampu kabin yang masih bohlam seperti ini doang. Dan grab handle-nya ini juga sudah ada gantungan baju sebelah kanan. Untuk jok belakang ini juga sama seperti di depan, dia full fabric, nyaman sekali. Tapi sayangnya dia nggak ada armrest doang di tengah. Tapi kalau misalnya mau duduk bertiga itu bisa, dia ada headrest adjustable dan seat beltnya juga 3 titik. Nah, untuk isofix point-nya juga ada di kiri kanan. Dan kalau kita lihat door trimnya, ini juga sama seperti di bagian depan ya, dia full plastik keras. Untuk door handle-nya juga masih warna hitam biasa dan ada switch power window, cup holder dan speaker. Ya, udah gini doang sih belakangnya. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Hyundai Kona Electric varian Prime Long Range. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Hyundai Andalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Untuk alamat dan kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa